tersangka adalah TN. Tersangkanya, ya, silakan. Nah, ini yang membawa batu sinabar. Jumlah batu sinabar itu dibawa dari Seram bagian barat Kabupaten SBB dengan jumlah 61 kg. Rencananya batu ini akan dibawa ke Surabaya, dibawakan ke Surabaya menggunakan kapal laut Pelni untuk di sana kemudian diproses. Barang buktinya ada dalam dua pak. Pertama yang ini, kemudian dalam koper berwarna orange. Jadi modusnya disembunyikan seakan-akan itu adalah pakaian, padahal itu semuanya batu sinabar. Dibuka. Ya, nah ini silakan dilihat barang buktinya. Ini juga sedang dalam proses sidik. Kita sangat fokus di kegiatan yang berhubungan dengan perusakan lingkungan yang akan berdampak pada perusakan lingkungan, sehingga kita lakukan langkah-langkah penertiban. Kemudian masih berhubungan dengan pertambangan ilegal dan barang-barang berbahaya. Pelaku atas nama AT, yang bersangkutan adalah oknum Polri. Ini barang buktinya berjumlah 668 kg merkuri. Jadi bukan batu sinabar, tetapi sudah olahan dalam bentuk cairan. Barang buktinya ada di depan. Yang kardus-kardus dalam 17 karton dimuat dengan kendaraan minibus untuk diangkut menggunakan kapal laut keluar dari Pulau Buru. Rencananya akan dibawa ke Kendari atau Bogor, Kendari. Jadi rencananya akan dibawa keluar daripada Pulau Buru. Jumlahnya 668 kg. Ini juga sudah dalam proses sidik. Tersangka tidak bisa kami hadirkan karena sedang menjalani proses pemeriksaan internal Polri, sehingga belum bisa kita hadirkan di sini. Untuk barang buktinya ada di depan, termasuk yang jerigen-jerigen itu contohnya hasil olahan yang sudah diolah dari batu sinabar menjadi cairan merkuri. Dari rekan-rekan media mungkin ada yang mau ada Pak Kapolres. Sebentar, iya. Pak Kapolres, terkait dengan penangkapan merkuri 68 kg ini. 668. Iya, 668 kg ini Pak Kapolres. Apa hanya pemeriksaan terhenti sampai di amertomia atau sudah ada pengembangan perkara sehingga dapat diketahui siapa pemilik asli dari barang ini? Oh ya, ini untuk kegiatan ini masih kita lakukan langkah-langkah pengembangan ya. Jadi setiap kasus yang ada di sini memang tidak sampai hanya seperti contoh kita di luar merkuri, seperti contoh sapi, kita bukan hanya dari apa yang kita dapat dari BB mobil itu, tapi kita ikuti sampai ke belakang dan kita dapat orang-orangnya yang melakukan dengan modus-modus pisang dan sebagainya. Demikian juga dengan merkuri ini, kita tidak sampai berhenti ke tersangka. Kita akan ikuti terus, kita akan kembangkan untuk melihat keterlibatan daripada oknum ini. Apakah hanya sebagai pengantar atau ada orang-orang lain yang memang memiliki barang-barang tersebut. Demikian. Pak Kapolres, mungkin ada lanjutan lagi terkait dengan kasus ini nih Pak. Kalau Amir sendiri dikenakan pasal berapa dan ancaman hukumannya apa saja Pak? Ini jadi pasal yang kita kenakan adalah pasal 161 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan ilegal. Untuk ancamannya 5 tahun. 5 tahun penjara. Kalau sanksi pemecatan dari institusi kepolisian? Itu akan melalui mekanisme sidang kode etik. Jadi setelah ini nanti secara internal akan dilakukan pemeriksaan kode etik, kira-kira demikian.
Kalau yang bersangkutan sekarang ditahan di Polres atau di mana, Pak Di Kapolres? Polres tapi sedang menjalani pemeriksaan internal. Terima kasih, Pak Kapolres. Pak, untuk pelaku Mercury sendiri, ini kan kasusnya sudah berjalan beberapa minggu. Apakah memang dari pemeriksaan tersangka yang sudah tertangkap sekarang, apa sudah merujuk ke satu nama atau mungkin beberapa nama yang berpotensi sebagai pemilik begitu? Ya ini masih kita lakukan pengembangan. Jadi kita dari awal tertangkap kita lakukan pengembangan terus karena kita berusaha bukan cuma sampai di sini tapi bisa kita ungkap jaringan-jaringan besar. Kira-kira demikian. Oke Pak, untuk pelaku keseluruhan secara utuh ini tindak lanjut dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan kemudian. Ini karena kita semua ini sudah dalam proses ini, nanti tinggal menunggu masuk ke tahap selanjutnya untuk nanti